يتدبرون القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sahabat Al-Banna TV, di mana saja Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi usia kita. Suatu hari datang seorang laki-laki kepada ulama tabi'in, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia mengadu dan mengeluh tentang kebunnya yang mengering sehingga panennya gagal. Maka Al-Hasan Al-Basri dalam majelis taklimnya mengatakan, istaghfirillah. Banyak-banyaklah kau beristighfar kepada Allah. Kemudian datang lagi seorang laki-laki kepada Al-Hasan Al-Basri dalam majelis mengeluh tentang kemiskinan dan kefakiran yang dia hadapi. Sulit rasanya mencari nafkah. Lagi-lagi Al-Hasan Al-Basri berkata kepada laki-laki itu, istaghfirillah. Beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Kali ketiga, seorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri bercerita tentang sulitnya dia mendapatkan keturunan. Pernikahan sudah sekian lama, tapi hingga saat itu juga seorang anak pun belum Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Lagi-lagi beliau katakan, istaghfirillah. Beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Subaih yang meriwayatkan kisah ini dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, kemudian bertanya, wahai guru, 3 orang dengan problematika yang berbeda. Satu mengeluh sulitnya mendapatkan keturunan, sampai detik itu belum juga punya anak. Satu lagi mengeluh karena panennya yang gagal, kekeringan, tidak juga kunjung turun hujan. Yang satu lagi mengeluh karena Allah Subhanahu wa taala uji dengan kesulitan rizki. Maka Anda memberikan satu solusi yang sama, yaitu beristighfar. Kenapa Anda menjawab 3 problematika yang berbeda-beda dengan satu jawaban? Al-Hasan Al-Basri kemudian mengatakan, apakah kau tidak pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 10, 11, 12? Allah Subhanahu wa taala katakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Maka beristighfarlah kalian, memohon ampun, bertaubat kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah Ghaffara, maha penerima taubat dan maha pengampun atas dosa. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Dengan berbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dengan memperbanyak istighfar, maka Allah akan karuniakan anak-anak dan keturunan kepada kalian. Dan dengan istighfar, Allah akan perbanyak rizki kalian. Dengan istighfar pula, Allah akan jadikan kebun-kebun kalian hijau kembali. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menerangkan kepada kita tentang keajaiban istighfar. Istighfar yang dimaksud tentu bukan hanya sekedar ucapan di bibir atau di lisan dengan ucapan astaghfirullah atau astaghfirullahal azim. Tetapi istighfar yang dimaksud dalam ayat ini adalah istighfar yang menuntut 3 hal sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Yang pertama adalah keikhlasan dalam hati. Seorang yang mengucapkan astaghfirullahal azim
Aku memohon ampunan kepadamu, Zat yang Maha Agung. Mesti ikhlas dalam hatinya, meyakini dan penuh kejujuran bahwa hanya Allah lah yang Maha mengampuni dosa. Yang kedua, istighfar yang diikuti dengan penyesalan terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Dan yang ketiga kemudian, istighfar yang membuahkan amalan-amalan soleh setelahnya. Kalaulah sudah 3 poin tadi, keikhlasan di dalam hati, penyesalan dari perbuatan dosa yang selama ini dilakukan, dan kemudian yang ketiga, merubah dan memperbaharui amalan-amalan kita agar lebih baik lagi ke depan. Maka janji-janji Allah pada mereka orang-orang yang beristighfar pasti adanya. Istighfar juga penyelamat dan pengaman bumi tempat kita tinggal, sahabat Al-Bana TV. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-Anfal ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah mungkin Allah mengazab mereka, satu kaum yang ada engkau di tengah-tengah mereka. Ada Rasulullah Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka. Dan tidaklah mungkin Allah mengazab mereka, satu kaum yang pandai beristighfar kepada Tuhannya. Masya Allah. Saudaraku, kita bercermin dengan apa yang kita alami belakangan ini. Begitu banyak bencana, musibah datang melanda di negeri kita atau mungkin di penjuru dunia yang lain. Tidak lain sebab dari musibah yang silih berganti, bencana yang silih berganti, bahkan kemudian wabah yang silih berganti. Bukan tidak mungkin karena dosa-dosa dan kesalahan manusia. Itulah yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Ma nazala bala'un illa bidhanbin." Tidaklah bala turun ke bumi ini kecuali karena dosa-dosa kita. Wala rafa'a illa bitaubatin, dan tidak pula terangkat atau diangkat kecuali dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah peranan istighfar itu ada. Astaghfirullahal azim. Karena ucapan istighfar menghasilkan rasa dalam diri bahwa kita adalah makhluk yang kotor, maka jangan pernah merasa diri kita suci. Coba kita perhatikan apa yang kita lakukan setiap kali selesai dari beribadah. Bukankah ucapan yang pertama kali kita katakan setelah salam dalam sholat kita, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, adalah ucapan istighfar, Astagfirullah, Astagfirullah. Selesai melaksanakan ibadah haji juga perintah untuk beristighfar, Astagfirullah, Astagfirullah. Apa rahasia di balik itu? Rahasianya adalah bahwa ketika kita Allah takdirkan menjadi hamba Allah yang taat ahli ibadah, janganlah ibadah yang kita lakukan membuat kita angkuh dan sombong. Perbanyak istighfar, merendahlah di hadapan Allah. Toh sebaik-baik ibadah yang kita lakukan belumlah cukup membalas kebaikan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira, kata Rasulullah SAW. Beruntunglah bagi siapa saja yang mendapatkan sahifah, catatan amalannya nanti di akhirat ketika dia dibangkitkan dari kubur. Amalan istighfar yang dia banyak lakukan di dunia. Allahu Akbar. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang menang. Ingat, hamba yang menang bukanlah mereka hamba yang tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan. Justru kita ada di dunia ini, kita hidup di bumi ini karena kesalahan nenek moyang kita Nabi Adam. Tapi kesalahan untuk membuat kita sadar bahwa kita membutuhkan Allah yang Maha mengampuni dosa. Maka kembalilah kepada Allah supaya kita dikembalikan ke kampung halaman kita sejati, jannah, surga yang mulia. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.